Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijelaskan Pak bahwa pada waktu itu kalau setiap ada turun wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu kan sifatnya ajarannya bagaimana atau sebagainya. Ya, sedangkan yang ini surat Al-Ankabut ini kan itu menceritakan tentang kisah Pak. Nah, kalau kisah itu mau dijelaskan itu sistem turunnya bagaimana Pak? Apakah langsung diturunkan dalam bentuk banyak itu kepada Nabi Muhammad terus diberitakan kepada apa jamaahnya, pada pengikut-pengikutnya itu dalam bentuk paket besar gitu apa ya satu ayat per ayat begitu Pak? Jadi maksud saya kalau ajaran yang sifatnya keimanan itu kan begitu datang itu langsung disebarkan kepada umatnya. Tetapi kalau ini dalam bentuk kisah itu kan ini kan beda Pak. Jadi sistem itunya itu disampaikan kepada Nabi Muhammad itu dengan bentuk seperti apa Pak? Mohon dijelaskan. Jadi urut-urutan kondisinya itu begini. Semula Nabi Muhammad di Mekah itu pengikutnya itu sedikit dan orang-orang lemah. Semakin lama ternyata pengikutnya semakin banyak. Dan ternyata berikutnya bukan saja dari kalangan menengah ke bawah, dan orang-orang yang berpengaruh juga ikut iman kepada Nabi Muhammad, juga mengikuti Nabi Muhammad. Orang-orang kubarok, para pemimpin-pemimpin suku-suku, ya, suku-suku Quraisy, orang-orang kafir, orang non-muslim, itu semakin menaikkan intensitasnya membenci Nabi, memusuhi Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nah, supaya Nabi, apalagi para sahabat, itu kuat keimanannya, kuat akidahnya, maka Allah menceritakan kembali, mengisahkan kembali, lu ngerti ya lu, dulu juga ada nabi-nabi terdahulu diuji begini, supaya para sahabat itu jadi kuat keimanannya. Jadi kejadian itu bukan hanya pada masa Nabi Muhammad, dulu juga begitu. Makanya judulnya ya ini Nabi Nuh diuji begini, Nabi Ibrahim diuji begini, Nabi Nuh diuji begini, Nabi Sungai diuji begini. Itu untuk memperkuat keyakinan Nabi dan para sahabat. Kenapa itu kisah itu diulang-ulang terus itu? Itu nanti begitu intensitas siksaan permusuhan orang tokoh-tokoh memusuhi Nabi dan pengikutnya semakin kuat, itu Allah memperkuat keimanan dengan diberi kisah lagi. Sebenarnya zaman sekarang juga begitu. Kalau misalnya yang sudah mulai mengerti Quran itu banyak yang tidak senang, katakan itu, coba itu jelaskan kisah begini. Oh, ternyata terjadi pada Nabi Ibrahim begitu, pada Nabi Nuh begitu, pada Nabi Lut begitu, Nabi Soleh begitu, Nabi Soleh begitu. Jadi kuat kembali kan imannya. Jadi sebetulnya kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh itu dikisahkan kembali oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi. Nabi setelah itu menerima dari malaikat membacakan, Nabi mendengarkan, Nabi mengikuti, kemudian hafal, nyampaikan pada sahabat kemudian mendengarkan, menirukan, kemudian hafal juga, atau beritahu untuk menulis. Nah, terus ini merata. Jadi kuatlah imannya itu. Kenapa? Karena ketika zaman Nabi masih berada Mekah, itu Nabi belum boleh membalas. Tapi tidak keterlaluan. Kemudian Nabi mohon kepada Allah, coba diturunkan Anda. Pernah kan suatu ketika namanya surat Dukhan itu,
Ya, Nabi kalau tekanan dari orang kafir itu bukan keterlaluan itu. Niksanya kami pakat itu. Nabi mohon kepada Allah, mohon agar apa? Itu datang paceklik, wah agak turun hujan. Orang itu kelaparan semua, bingung semua. Mereka dengan segala cara nggak bisa turun hujan. Hanya kabut atau namanya dukhon, tapi tidak pernah turun hujan. Akhirnya tokoh-tokoh suku-suku Quraisy kafir tadi nemuin Nabi. Wis pasrah salah gitu. Minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Tuhannya. Dan sebetulnya dijanji-janji oleh Nabi. Wah nanti ingin beriman macam-macam gitu kan? Nah, ketika itu Nabi benar mohon kepada Allah, nggak lama berikutnya turun hujan. Setelah turun hujan kemudian mereka bisa minum untuk mereka, untuk binatang ternak mereka, untuk tanaman itu jadi subur meneh. Lali meneh musuh Nabi meneh. Malah kepingin membunuh Nabi dan para sahabat. Itu terus begitu, Pak. Maka cara menguatkan akidah keimanannya, kesabaran kita hanya Allah turunkan kisah lagi. Maka berulang-ulang kan selama 13 tahun loh Pak. Nggak sebentar loh 13 tahun itu. Ya kan? Itu dagang untuk untung piro. Nggak pintar dagang loh Pak. Nggak pintar malah rugi. 13 tahun nih. Ya kan? Nah secara ringkas seperti itu Pak, apa itu konteksnya itu. Pak Gun menyambung? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buat keterangannya pada itu di ayat 31 itu ada kata-kata Sodom. Sodom itu saya teringat yang sering dipakai dalam istilah sekarang itu adalah sodomi. Jadi antara laki-laki dan laki-laki, apakah betul macam itu? Yang kedua yang kami tanyakan, dalam kisah nabi-nabi tersebut ada Lut, ada Nuh dan lain sebagainya. Kadang-kadang dari keluarga mereka itu jadi orang yang kafir. Bahkan kalau kita mengalami hal itu Pak, kita sangat malu. Andai kata anak kita ada mursal saja kita sangat malu. Kenapa Nabi dikisahkan macam itu? Apakah tidak lebih malu lagi seperti contoh macam itu? Mohon dipun jelaskan Pak. Terima kasih. Yang pertama, munculnya istilah itu Sodom. Sekarang itu dikenal sodomi. Itu kan ada ini sebelumnya itu adanya 29. Itu watakto'u sabil. Gara-gara apa? Innakum latatuna rijal. Itu banyak laki-laki senang dengan laki-laki gitu loh. Kemudian merusak jalan keturunan. Kan nggak bisa punya anak. Laki-laki dengan laki-laki, nggak dengan perempuan. Yang bisa punya anak kan karena perempuan kan. Jadi itu istilah itu sampai watakto'una sabil, merusak jalan. Jalan apa? Jalan ada keturunan berikutnya. Nggak bisa melahirkan kan? Wanita-wanitanya, laki-lakinya sama dengan laki-laki. Nah, kemudian itu memunculkan istilah namanya penduduk Sodom. Ya karena laki-laki senang dengan laki-laki tadi. Jadi sekarang sebenarnya LGBT itu bukan hal yang baru. Ya sudah sejak zamannya umatnya Nabi Lut itu loh. Cuma dulu itu dibunuh semua, sudah habis semua gitu loh. Ini saya kok muncul meneng gitu lagi. Ya sama kan ketika sebelumnya kan mengisahkan Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh itu ya yang durhaka udah dibunuh semua, termasuk istri dan anaknya. Yang hidup ini 3 orang yang baik. Terus berapa waktunya lama, fakusat kulubuhum, jadi hancur-hancuran meneng juga. Nah, dimusnahkan lagi. Nanti lama-lama jadi nggak kurang-kurang lagi gitu loh. Jadi yang pertama gitu. Yang kedua, itu kenapa kok istri dan anaknya Nabi Nuh terjadi begitu. Kemudian istri Nabi Lut
juga begitu. Kemudian paman Nabi Muhammad juga begitu. Itu sebetulnya gitu itu biasanya karena gengsi ya. Gengsi kita nggak mau ikuti suaminya, yang anak nggak mau ikuti bapaknya. Rumong soho merasa lebih pintar. Ya, kalau anaknya Nabi Nuh itu diajak naik kapal nggak mau, apa? Merasa lebih pintar, nanti bisa memanjat ke gunung dulu, ya kan? Nah kadang-kadang anak dipengaruhi oleh ibunya, anak sama ibunya sekongkel, mengkhianati suaminya. Nah itu supaya begini, kalau terjadi para nabi, para rasul itu terjadi pada kita orang biasa, kalau sudah berusaha maksimal atau yang begitu, ya sudah, itu bagian dari takdir. Karena bisa jadi anak sekarang itu merasa bergengsi kalau mengikuti orang lain, nggak mau mengikuti bapaknya. Bapak di opo, di orang zaman gitu, kuno gitu kan. Nanti kalau bapak baru cerita sedikit, dia nggak mau mendengarkan. Paling bapak nanti cerita masa kecilnya dulu, berpuasa orang kosong gitu kan. Jadi nggak menolak dulu. Itu pola itu ternyata sepanjang zaman, bukan hanya era sekarang. Nah, tapi tetap berkewajiban terus mencari cara. Kan dulu misalnya kenapa pamannya Nabi setiap melafalkan syahadat nggak jadi terus? Karena selalu didampingi oleh para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah, paman Nabi itu pakai terus itu loh. Pakai nggak mengucapkan itu, pakai sama pembesar-pembesar itu gitu loh. Merasa lebih bergengsi kalau sama pembesar-pembesar itu. Nah sampai meninggal nggak Islam gitu. Sekarang banyak juga kan anak-anak merasa hebat dari bapaknya, istri nggak mau taat sama suaminya, merasa lebih pintar itu kan. Bukan hanya terjadi pada Nabi, sekarang juga banyak terjadi. Berikut Pak Gun pun jelas dari. Oh, masih ada. Enggak. Tadi saya kira mau lanjut gitu. Silakan Pak. Mikir. Iya. Pak Darman. Mikir kurang Pak. Itu tambah jujur. Begini ya. Ayat 35. Ini telepon. Walaupun tertarunnya ayat bayyinat tidak punya. Apakah yang dimaksud bekas itu adalah seperti apa kejadian itu yang dimaksud? Iya. Jadi bekas-bekas kehancuran kaum Sodom, umatnya Nabi Lut, itu apa itu namanya? Bekas-bekasnya itu ngeri sekali. Bukan, umatnya Nabi kan dimusnahkan semua. Dimusnahkan masih ada bekas-bekasnya, reruntuhan itu. Itu yang menjadi bukti orang yang datang berikutnya itu bisa mengambil pelajaran itu. Jangan berbuat seperti umpamanya kaum Nabi nanti akan dimusnahkan di dunia juga seperti itu. Jadi sebetulnya yang paling abadi itu ya dikisahkan dalam Al-Quran ini. Jadi bukti fisiknya setelah berapa ratus tahun, mungkin ribuan tahun, itu udah hilang. Tapi yang di Al-Quran ini masih terus itu. Jadi makanya kenapa itu kisah itu dilestarikan di dalam Al-Quran, supaya diambil pelajaran. Begitu ringkas. Tapi fisiknya tidak bukan sebagai bukti. Fisiknya sebagai bukti. Non fisiknya bisa dalam Quran ini. Jadi fisiknya bekas-bekas runtuhannya itu, tapi kan berapa ribu tahun sudah hilang Pak. Tapi yang dalam Quran ini kan selamanya dunia ini ada masih bisa diambil pelajaran.
untuk lihat baru ayat, untuk dipadaburi. Saya kata tadabur alam, tapi nggak sampai ke negeri Sodom kan, dan sana sudah hilang semua. Ya berikutnya yang masih otentik yang di dalam Al-Quran ini, kisah ini gitu. Jadi namanya itu mentadaburi Al-Quran, mengambil hikmah, mengambil mauidhah hasanah, mengambil necah kampus-kampus itu lesson learn itu. Itu istilah bocah-bocah milenial ini, necah kampus itu. Kalau kita ya bisa mengambil hikmahnya, gitu. Bisa mengambil pelajaran gitu. Makanya itu diulang-ulang terus Pak kisah itu. Banyak sekali kira itu sepertiga isi Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah seperti itu. Itu surat-surat yang turun periode Mekah itu. Karena apa? Itu karena tekanan Nabi dan para sahabat itu sudah luar biasa. Begitu diwarnkan kisah, nanti jadian lagi itu loh. Nanti kuat kembali kesabarannya, ketabahannya, dapat inspirasi gitu kan. Nah, itu ternyata oleh Allah disiapkan nanti begitu sudah kuat untuk sistem ketika di Madinah baru betul-betul boleh membalas itu. Jadi periode Mekah itu 13 tahun cara wayang itu Kawah Condro di Mukonya itu Pak Bunyake itu sama 13 tahun 1,5 tahun periode Madinah hijrah. Wah kalau dikhianati perjanjian itu kan, wah sudah nggak mau diizinkan. Akhirnya menang sampai Fathul Mekah apa gumbruduk lebu Islam. Nah, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat itu para sahabat itu udah namanya supir dakwah itu ke seluruh penjuru Pak. Bahkan itu ada Buya Hamka itu nulis buku sejarah umat Islam 4 atau 6 jilid itu. Dulu kami sering gunakan buku itu untuk melengkapi Tafsir Al-Azhar yang setiap juz 1 buku itu 30 buku itu. Itu dikisahkan bahwa abad ke-8 Masehi awal itu Islam sudah sampai di Nusantara. Pada abad 13 Islam sudah menyebar di Nusantara. Bahkan itu ketika abad 16 itu Portugis berlabuh pertama di Nusantara itu di sana di Ternate Tidore ke sana pada tahun 1622. Itu di Nusantara ini itu ada kira-kira 200-an kesultanan Islam. 200-an loh Pak. Tapi yang namanya Nusantara bukan dari Indonesia sekarang saja Pak. Termasuk itu dari 14 negara bagian Malaysia itu 9 itu masih kesultanan Pak. Nah kebetulan saya sempat itu keliling itu, terus sampai ke Perlis perbatasan dengan Thailand itu, sempat ke situ. Terus dulu namanya Kerajaan Fatani di Thailand Selatan itu kan dijajah oleh Thailand, digabung jadikan satu negara, terus dilumpuhkan gitu loh Pak. Dilumpuhkan, digabung. Maka itu 4 provinsi Thailand Selatan itu kan tersiksa terus Pak, masih sampai sekarang nggak mulai hak-haknya. Apalagi yang di Cina, yang di Uyghur, yang di Myanmar itu sepanjang gitu. Nah, cuma yang selalu muncul itu yang Palestina itu. Itu daerah yang lain itu banyak begitu. Ya dulu yang korban ketika tahun 1990 mulai Irak, Saddam Hussein itu diisukan oleh George Bush katanya punya senjata pemusnah massa. Padahal nggak punya sama sekali. Itu nggak punya salah apa-apa kan. Kemudian diperangi, ditangkap, terus apa itu Irak diperangi, dibunuh, peninggalan peradaban Islam kemudian diratakan semua dengan tanah. Itu yang jauh lebih banyak Pak. Kan beruntung sekarang banyak negara Pak. Wis rasa diterus-terusin nanti kisah itu. Sampai di situ saja ya. Ini terlalu jauh gitu. Saya dulu itu sempat kuliah namanya dengan Profesor Sajidah Alwi. Itu guru besar pembaru dari Pakistan.
kemudian dia menjadi ilmuwan, pernah 1 semester ngajar di Indonesia. Saya ikut kuliah 1 semester di tempatnya di Jakarta tahun 1997. Tapi pernah belajar juga, itu ilmuwan dari Belanda namanya John Hendrik Mollman. Itu pernah juga beberapa semester. Memang berbeda sekali. Dulu sampai Profesor Nurman Asidiki itu bilang begini, bagaimana itu sing jenenge buku sejarah itu peristiwanya satu, kejadian satu, yang nulis ini dengan ini kok isinya bertolak belakang, orang berbeda Pak, tapi betul-betul bertolak belakang. Jadi ternyata namanya buku sejarah itu tergantung pada penulisnya. Itu ketika itu tahun 94, 96 itu saya mulai kuliahnya itu di S2, S3. Dulu dari Pak Profesor Mukyar itu baca namanya Western Civilization itu banyak bisa kita begitu itu jadi. Nah, tapi saya itu maunya kita mami singkat-singkat aja terus bener rampung dulu Pak. Satu enggak dikira kayak neng kampus baca cerita tentang Diti gitu. Oke, gitu saja kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ini Nabi Syuaib ayat 36-37. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Wa ila faqala ya qaumi abudullah warju yaumal akhir wala ta'thaw fil ardi mufsidin. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ini wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan Allah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka bernama Syuaib. Jadi Syuaib ini saudaranya Nabi Lut, maka disebut dengan apa itu? Akhahum. Ya, saudara mereka, yaitu Nabi Syuaib. Faqala, Nabi Syuaib itu berkata, "Ya qaumi budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah." Ya, sembahlah Allah. Warju yaumal akhir, dan berharaplah ya akan pahala hari akhir. Yang dari sini ya berimanlah kepada adanya hari akhir, ada kehidupan hari akhir. Istilahnya di sini itu warju yang akhir. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat salah. Jangan berbuat salah di muka bumi ini. Kemudian setelah Nabi Syuaib itu merintahkan begitu, malah kaumnya katakan bagaimana? Fakadzabuhu fa'aqadahumur rajfa. Ternyata mereka itu mendustakan Nabi Syuaib. Lalu
mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Ya. Jadi apa itu? Dan jadilah mereka itu mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Nah, jadi ternyata Nabi Syuaib juga diuji oleh Allah. Nabi Syuaib dakwah kepada kaumnya, ngajak supaya kaumnya menghambakan diri pada Allah. Ubudullah, ya, menghambakan dirilah pada Allah, sembahlah Allah. Terus warjul yang mal akhir, dan berharaplah pada pahala kehidupan akhirat, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ternyata umatnya mendustakan, tidak mau mengikuti Nabi Syuaib. Ini dulu kan ada kisah juga di tempat yang lain, di surat yang lain dan yang lain. Jadi ketika Musa itu dari Fir'aun dikejar-kejar mau dibunuh, kemudian lari. Setelah lari, melihat anak perempuan yang megangi tali kambingnya. Ditanya, ngapain kamu di situ? Ini mau ngantri minumkan kambing ini. Tuh di sana itu laki-laki semua. Biar nanti selesai semua baru saya minumkan ini. Terus Musa pemuda yang Musa masih muda. Udah kalau itu tak bantu, gitu kan? Terus dibantu, kambingnya diminumkan. Kan Musa juga laki-laki sama laki-laki, gitu kan? Yang diminumkan dikembalikan kepada putrinya Nabi Syuaib tadi. Terus pulang ke Nabi Musa. Nabi Syuaib tanya, "Nah, lu kok cepat sekali udah pulang?" "Oh iya Pak, tadi dibantu pemuda. Itu pemudanya cekatan loh Pak. Handsome lagi gitu, itu anak milenial gitu. Dia dulu nggak tahu bahasanya gimana gitu kan. Nah terus putrinya itu jadi seneng bisa begini, "Pak, jadi bapak itu perlu dibantu pemuda. Bapak kan udah semakin tua. Nanti siapa yang bantu?" "Oh iya yang dok gitu kan." Ya terus panggil ke sini tuh pemuda itu. Nah terus putrinya Nabi Syuaib tadi nemu lagi pemuda tadi, ketemu. Jadi modal sini, ini Mas dipanggil Bapak itu loh. Dipanggil Bapak. Nah terus itu betul kan kemarin Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib bilang sama itu Pak, "Nah, saya ini baik. Aku ini wis tuwa. Ini aku mau kan kambing kita nek sing bantu. Kowe bantu aku 8 tahun, ning nek mbok genepi 10 tahun lebih bagus. Nanti kalau sudah kamu genepi, kamu nikahi putriku ini gitu." Nah, terus Nabi Musa pikir-pikir daripada nanti bisa dikejar-kejar mau dibunuh kan. Ya sudah sanggup itu loh. Kalau sanggup, udah kerja all out di situ. Jadi ternyata memang Allah mendidik Musa mau diangkat jadi nabi supaya jadi penggembala bulu gitu. Nah itu mahal ya, udah sini 10 tahun Pak. Setelah genap 10 tahun, ya sudah nikah sama putrinya Nabi Syuaib. Nah ingin kembali ke Mesir dari Madian. Kan tinggalnya di Madian, ikut Nabi Syuaib di rumah Nabi Syuaib gitu. Nah terus ingin kembali ke Mesir. Lah malam-malam kedinginan, istrinya kedinginan. Di sana ada api, biar dalam lapungan itu loh. Terus bilang di sini dulu ya, saya ke sana ngambil api untuk manaskan badan. Setelah sampai ke sana, ternyata itulah saat Nabi Musa diangkat jadi nabi. Nah itu berarti Nabi Musa jauh lebih besar lagi cobaannya dibandingkan dengan Nabi Syuaib. Jauh lebih besar lagi, tapi yang dihadapi
koalisi dedengkot semua gitu. Ya. Nah, itu secara apa ya? Secara ringkas seperti itu misalnya. Gimana? Sudah cukup ini atau ada yang tanya? Nabi Suhaib ini. 8 menit lagi. Oh, kalau gambar lagi kita kasih tambah satu lagi, ini coba kepada Nabi Hud dan Nabi Soleh. Oke, satu lagi ya. Pokok isinya itu cobaan-cobaan kabeh itu. Oke, supaya kita itu kuat tabah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Adam wa Thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Ini Wa'ad dan kaum Nabi Ad, wa Thamud dan kaum Thamud. Kok tabayyana lakum, sungguh telah nyata bagi kamu. Nyata apa? Ya kecurangan mereka, ketidakberisan mereka, kedurakan mereka. Ya, itu. Katakan lakum fi masakinihi, dari waktu mereka, masa mereka. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan menjadikan mereka itu memandang apa? Akmalahum, amal mereka itu baik. Fasoddahum nganis sabil, lalu mereka itu menghalangi dari jalan Allah. Wa kanu mustabsiri, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Ini kisah lengkapnya itu memang ada pada surat-surat dan ayat yang lain. Ini sekedar mengingatkan, ini loh, dulu kaum Ad juga durhaka seperti itu, kaum Thamud juga begitu. Jadi mereka juga sudah dihancurkan semua. Itu masih ada puing-puingnya sebagai bukti puing-puing tempat tinggal mereka. Ya. Terus itu setan menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan mereka. Jadi memang gini, Ustaz. Berkali inasyatun aduhum mubin, itu musuhmu yang nyata. Tapi masih terus saja kena pengaruh dari setan. Jadi kok nggak anu gitu loh, nggak jerak-jerak gitu, menjadikan setan sebagai sokipnya gitu. Nah, maka ini dirayu digoda oleh setan. Nah, dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, lalu mereka menghalangi dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang pandang baik. Sebenarnya mereka itu cerdas, hebat, cuma digoda oleh setan gitu. Nah, nanti di lain kesempatan bisa kita temukan kisah yang lebih lengkap lagi. Nanti kisah cobaan Nabi Musa juga gitu lebih lengkap lagi di tempat-tempat yang. Tapi di sini disebutkan sekedar untuk menjelaskan. Nabi ini juga dicoba begini, coba terus begitu. Ya, demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini. Semoga bisa menambah keteguhan, keimanan, ketabahan, kesabaran kita. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya
bisa mengambil mau indok hasanahnya. Ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Insya Allah semuanya kadang-kadang kita teruskan mulai ayat 39 dan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Profesor Sutrisno yang telah memberikan tausiahnya tentang pemahaman Al-Quran. Semoga semua yang diberikan tadi berguna bagi kita semua, baik untuk kehidupan dunia ataupun akhirat kelak. Bapak Ibu rahimahumullah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Jumat yang akan datang di tempat ini. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa.